Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yayu dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Yang pertama yang saya akan jelaskan tentang pengertian mikrobiologi industri. Jadi mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme dalam skala besar yang biasanya menghasilkan jumlah yang banyak dan bersifat komersial. Dan mikroorganisme yang dimanfaatkan memiliki kriteria khusus agar tidak membahayakan manusia, seperti produk yang dihasilkan seperti vaksin, antibodi, vitamin, dan enzim. Industri kimia adalah produk sesuatu bahan yang dibutuhkan manusia. Poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan mikrobiologi industri. Jadi mikrobiologi industri itu diawali dengan proses fermentasi alkohol seperti pada bir dan wine atau minuman yang terbuat dari buah anggur. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme dikembangkan untuk produksi bahan farmasi seperti antibiotika, produksi industri kimia seperti butanol dan asam sitrat. Dengan hadirnya teknologi rekayasa genetika ini, kita berada di era baru mikrobiologi industri. Teknologi gen kemungkinan suatu pendekatan baru secara lengkap terhadap mikrobiologi industri yang menggunakan mikroorganisme yang direkayasa untuk menghasilkan suatu substansi atau bahan secara normal yang tidak dapat dihasilkan. Poin yang ketiga yaitu tipe-tipe dalam mikrobiologi industri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknologi mikroorganisme tradisional yang melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan dalam proses bioteknologi ini. Ahli biologi pada awalnya memodifikasi organisme atau proses sehingga produk yang diharapkan dapat diperoleh dalam jumlah yang terbanyak. Yang kedua yaitu teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika yang melibatkan asinan. Dalam proses bioteknologi baru ini, ahli mikrobiologi industri dapat bekerja secara teliti dengan rekayasa genetika dalam mengembangkan mikroorganisme yang sesuai, yang bukan hanya menghasilkan produk yang menarik tetapi juga dapat dibiarkan dalam skala besar yang dapat dibutuhkan secara komersial. Kemudian selanjutnya peranan mikroorganisme dalam bidang industri. Jadi mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, antara lain dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Mikroorganisme memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi karena mikroorganisme ini harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri yang besar, sehingga apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya konferensi zat yang tinggi pula. Akan tetapi karena ukuran yang kecil, dengan demikian enzim yang diperlukan tidak akan disimpan dalam bentuk persediaan enzim-enzim tertentu yang diperlukan untuk pengolahan dan bahan makanan yang akan diproduksi. Bila bahan makanan tersebut sudah ada, maka mikroorganisme ini juga tidak memerlukan tempat yang besar, mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat perkembangbiakan relatif cepat. Yang kelima, kriteria mikroorganisme industri. Jadi kriterianya itu yaitu suatu mikroorganisme layak digunakan dalam industri, bukan saja hanya mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni, sifat genetika harus stabil, dan tumbuh dalam biakan berskala besar. Biakan juga harus dapat dipelihara dengan periode waktu yang sangat panjang. Laboratorium dan dalam plan industri, biakan tersebut lebih disukai jika menghasilkan spora dan bentuk sel produktif lainnya, sehingga mikroorganisme mudah dinonplikasikan kepada fermentor besar.
Poin keenam yaitu karakteristik mikroorganisme dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alat yang digunakan pada industri yang berskala besar termasuk mahal. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika produk yang dihasilkan sangat cepat. Poin yang kedua yaitu jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, konstamilasi fermentor akan kurang. Yang ketiga, mikroorganisme tumbuh dengan cepat akan lebih mudah dikendalikan berbagai faktor lingkungan dan fermentor. Poin yang ketujuh, sifat yang penting harus dimiliki oleh mikrobiologi industri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mempunyai produktivitas yang tinggi. Yang kedua berupa biakan murni yang telah diketahui sifat-sifatnya untuk menjadi agar biakan tetapi murni dalam proses, maka kondisi lingkungan harus dijaga steril. Yang ketiga, unggul pada kondisi fermentasi yang diberikan. Mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dengan produksi yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu stabil, tidak mudah mengalami perubahan atau mutasi akibat perubahan lingkungan. Yang kelima, tidak patogen bagi manusia maupun binatang. Jika digunakan mikrobiologi, patogen harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat sampah pada lingkungan. Poin yang kedelapan, produk mikrobiologi industri. Yang pertama yaitu fermentasi tempe. Fermentasi tempe ini rasa dan aroma kedelai berubah setelah proses fermentasi. Di samping itu semakin meningkatkan nilai gizinya. Yang kedua, kombusa. Kombusa ini dikenal dengan jamur atau jamur dipo, adalah fermentasi yang menggunakan campuran kultur bakteri dan kimiawi sehingga proses cita rasa asam dan terbentuk tinggi atau darah rendah, rematik, kegemukan, diabetes, dan lain-lain. Kandungan ancaman glukosa pada kombusa mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan mengeluarkan atau meningkatkan racun. Kandungan antimikrobiologi kombusa ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri Shigella berikut ini. Yang ketiga yaitu nata de coco. Nata de coco ini adalah suatu zat yang menyerupai sel sehingga tidak larut dalam air dan terbentuk pada permukaan media fermentasi air kelapa dan beberapa sari buah masak. Nata de coco ini adalah jenis nata dengan medium fermentasi air kepada mengandung serat kasar 2,75%, protein 1,5 sampai 2,0%, lemak 0,35, dan sisanya adalah air. Nata de coco merupakan sumber makanan rendah energi. Yang keempat, yogurt. Yogurt ini adalah produk susu fermentasi berbentuk semi padat yang dihasilkan melalui fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Selama fermentasi akan terjadi perubahan tekstur flour. Secara tradisional, yogurt dapat dibuat dengan menambahkan kultur starter, campuran Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Yang kelima, kecap. Kecap adalah cairan kental yang mengandung protein yang memperoleh perebusan kedelai yang telah difermentasi dan ditambahkan gula, garam, rempah-rempah, mutu kecap yang ditentukan oleh kandungan protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.